Selamat siang Pak Cipto. Selamat siang Bu Tia. Apa kabar Pak Cipto? Alhamdulillah. Baik Bu Tia. Gimana? Bu Tia Baik. baik? Baik juga Pak. Gimana nih? Kayaknya Pak Cipto agak kurang semangat nih hari ini nih. Iya. Apakah benar dugaan saya? Hmm, Terkadang semangat itu harus dipaksakan ya Bu Tia. Betul, Ya, betul. untuk hari ini ada ya yang sedang saya pikirkan. Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Hmm, saya punya sebuah keinginan ya, sebuah eh, target tentang diri saya sendiri gitu. Tapi belum bisa terwujud. Target apa tuh Pak? Ya, saya kan ini tiba-tiba aja keinginan ya. Dulu memang saya kurang begitu suka, tetapi akhir-akhir ini ingin mencoba sesuatu yang belum belum menjadi hobi saya gitu sebetulnya. Ingin coba ini menulis Bu Tia. Wah, luar biasa nih Pak Cipto udah punya keinginan untuk menulis gitu ya Pak ya. Ya baru sebatas keinginan, tapi belum belum bisa terlaksana gitu. Belum bisa terlaksana. Oke, baik. Berarti hari ini kita boleh kali Pak ya ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Bapak mewujudkan rencana atau target Pak Cipto ya yang mungkin saat ini sedang jadi kegalauan Bapak barangkali ya. Ya sedikit lah. Sedikit ya. Ya, Oke, baik. Pak Cipto, Bapak sebenarnya kan punya keinginan, punya target untuk bisa nulis. Sebenarnya kesempatan apa sih yang Bapak Cipto punya saat ini? Kesempatan yang saat ini Pak Cipto punya untuk menulis. kesempatan itu sebetulnya banyak, tapi waktu yang belum bersahabat Bu ya. Ya, kesempatan sih banyak ya media-media untuk belajar menulis gitu, tapi kembali lagi kadang waktu kita gitu kan, wah lah nanti nanti akhirnya nggak jadi gitu. Oke, baik. Sebenarnya Pak Cipto merasa ya, banyak sebenarnya media untuk belajar, cuman memang waktu yang masih terkendala ya Pak ya. Betul. Eh, Bapak masih punya peluang apa sih Pak untuk saat ini yang bisa Bapak ambil untuk dapat mewujudkan target Bapak untuk bisa menulis? Peluangnya ya, saya sebetulnya tidak menulis yang berat-berat dulu ya Bud ya. Target yang ringan-ringan aja dulu sebetulnya, seperti eh, modul ajar barangkali ya. Sejauh ini sih baru sebatas LKPD gitu, mau meningkat, keinginan meningkat ya, modul ajar gitu. Mungkin nanti meningkat lagi menjadi semacam jurnal bisa saja ya. Bahkan kalau buku kayaknya mimpi gitu. Masih sebatas mimpi ya. Oke, baik. Berarti sebenarnya Pak Ciptono udah merasa sudah punya target ya. Sebenarnya Pak Cipto sudah tahu, sudah punya rencana gitu ya Pak ya. Dari yang selama ini baru belajar bikin LKPD, sekarang Bapak sudah mulai belajar untuk pengen membuat modul gitu ya Pak ya. Karena sebagai guru kan memang kita juga punya apa ya, salah satu tugas dan kesempatan kita untuk menulis, salah satunya menulis modul ya Pak ya. Nah, Iya, eh, Bapak punya prioritas nggak Pak untuk target Bapak untuk bisa menulis ini? iya prioritasnya ya itu tadi ya, menulis modul itu tadi. Walaupun keinginan yang lebih besar itu ya ada gitu, cuman setidaknya gitu yang saya pikirkan setidaknya untuk pembelajaran saya dulu gitu. Oke, baik. Apakah Pak Cipto sudah terpikirkan strategi apa nih kira-kira yang akan Bapak Cipto pakai supaya setidaknya dari target menulis modul ini bisa terencana atau perlahan-lahan bisa Pak Cipto capai?
Nah, strateginya ya tentunya harus belajar ya. Ikut diklat barangkali mungkin diklat-diklat tentang bagaimana cara menulis ilmiah, bisa saja ya, kan sekarang banyak diklat online, mungkin salah satu kali ya Buti ya untuk mendukung kita untuk belajar menulis gitu. Oke, salah satunya dengan diklat ya Pak ya. Benar sekali sih Pak, memang banyak sekali kesempatan kita untuk belajar online ya untuk saat ini. Banyak sekali yang memfasilitasi ke arah sana sebenarnya. Selain harus belajar ikut diklat, ada lagi nggak Pak kira-kira strategi yang bisa Pak Cipto lakukan? Mungkin bisa dengan sharing dengan kawan-kawan yang sudah berpengalaman kali ya Bu. Ya cuman memang saya sempat coba sharing, cuma yang bersangkutan kan sudah nulis buku, cuman sepertinya ilmu itu mahal. Sepertinya ilmu itu mahal ya untuk menulis itu ya. Jadi tidak mudah menemukan teman yang 100% mau menurunkan ilmunya ke kita ternyata gitu ya. Oke, baik. Sebenarnya Pak Cipto udah mulai ada strategi nih ya. Kira-kira kalau tadi Pak Cipto sudah menemukan strategi, berarti harus belajar, harus nyari teman. Mungkin agak sulit ya untuk menemukan teman yang mau dan bisa meluangkan waktunya gitu Pak ya untuk belajar. Kira-kira jangka waktunya kapan Pak Bapak mau mulai untuk mengikuti diklat-diklat atau mencari teman yang bisa sharing tentang itu? Mungkin setelah USP ini ya, setelah USP bisa sih ada waktu, karena kebetulan saya ngajar kelas 12 dan kelas 12 sudah selesai. Mudah-mudahan sih ada banyak peluang waktu untuk bisa dimanfaatkan gitu. Oke, ya sih Pak ya. Kalau memang sudah lenggang barangkali ya Pak ya, jadi punya waktu untuk belajar ya. Betul, betul. Bapak punya ukuran nggak Pak? Kira-kira rencana atau target Bapak ini akan tercapai kalau Bapak sudah apa gitu? Ukuran keberhasilan dari rencana Bapak apa? Misalnya apakah Bapak ingin membuat berapa modul atau apa? Atau cukup satu modul itu Bapak merasa sudah minimal satu modul dulu tapi bagus gitu. Satu modul tapi bagus dulu. Nanti bisa dikembangkan ke lebih banyak. Oke, ya sih Pak, dimulai dari satu hal, karena yang paling susah itu kalau nggak salah memulai ya Pak ya. Memulai sesuatu itu yang memang paling susah. Kira-kira nanti akan ada gangguan nggak Pak ketika Bapak punya strategi, punya rencana tadi itu? Kira-kira gangguan apa yang akan Bapak temui? Gangguannya pastinya kegiatan-kegiatan wajib saya. Ya, salah satunya pekerjaan saya sebagai guru, juga banyak administrasi, masuk ke dalam tim-tim manajemen, persiapan akreditasi, dan pembina OSIS juga ya. Itu salah satu gangguannya. Ya, cukup banyak ya. Iya, kalau kita cari gangguan, kita bayangkan dulu mungkin akan buat momok ya Pak, buat kita ya, menghantui. Tapi kira-kira Pak Cipto udah punya rencana belum cara mengatasi peluang hambatan atau gangguan itu, kira-kira apa nanti strategi yang akan Bapak pakai untuk mengatasi tadi gangguan atau hambatan yang Pak Cipto sudah pikirkan tadi? Ya, pasti gangguan banyak ya. Cuman kalau kita sudah tekad, sudah kuat, saya yakin sih bisa ya. Cuman itu tadi harus menemukan momen yang pas untuk memulainya, agar kesananya juga enak. Mungkin ya itu tadi ya, cari waktu yang pas, lalu mood lagi pas, mungkin ya itu.
Ya. Betul sekali ya Pak ya, memang apa-apa tuh harus pas takarannya gitu Pak ya, waktunya harus pas, moodnya harus pas, kemudian yang terpenting tadi Pak Cipto bilang tekad ya Pak ya. Baik, sekarang kita lanjut ke ini kali ya, Pak Cipto sebenarnya sudah punya gambaran apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, terus strateginya supaya tidak terhambat. Kira-kira Bapak akan melibatkan apa, hal apa saja atau siapa saja yang kira-kira bisa membantu Pak Cipto dalam mewujudkan target Pak Cipto? Ya, sekali lagi mungkin saya butuh teman ya untuk ini. Saya akan berusaha dulu nyari teman yang mau berbagi, mau sharing, agar target saya ini bisa segera terwujud atau lancar gitu. Karena kalau tanpa bimbingan ini agak gimana ya, mungkin dapat ya, cuman hasil yang didapat, hasil yang jadi produk bisa saja tidak maksimal gitu. Mungkin harus banyak contoh, banyak masukan, karena ini modul ajar ini bukan untuk konsumsi sendiri, tetapi untuk murid, siswa, bahkan sekolah lain gitu, bahkan ya kalau misalnya berkenan. Baik, berarti Bapak yang pertama pastinya tadi akan mencari ini juga ya Pak ya, tempat untuk belajar atau misalnya mencari workshop entah itu online maupun offline kali Pak ya. Ya. Gitu. Baik, saya rasa Pak Cipto sudah mulai menemukan ya. Tadi Pak Cipto mengatakan pengen punya target bisa menulis. Kemudian tadi Pak Cipto sudah mulai menemukan bagaimana strateginya, apa yang harus dilakukan, kapan. Kemudian tadi Pak Cipto mengatakan punya komitmen. Yang penting tekad dulu, niat dulu. Ya, semoga dari hasil pembicaraan ini Pak Cipto sudah mulai menemukan inspirasi bagaimana Pak Cipto akan mewujudkan target yang tadi Bapak harapkan. Gitu. Sukses untuk Pak Cipto, semangat. Semoga mendapatkan mood yang baik terus, kemudian menemukan teman-teman yang bisa berbagi, kemudian diklat-diklat yang sesuai. Semangat Pak Cipto. Siap, terima kasih Bu Tia. Sama-sama. Selamat sore Bu Tia. Sore Pak Cipto. Gimana, sehat? Sehat, puji Tuhan. Pak Cipto sehat juga? Alhamdulillah. Sepertinya habis jogging-jogging nih. Iya nih Pak, lagi nemenin anak-anak untuk pembentukan karakter. Jadi sekolah kami lagi mengadakan kegiatan di mana anak-anak diajak outbound sama camping. Salah satunya untuk meningkatkan motivasi siswa, kemudian daya juang siswa. Nah ini yang lagi jadi pemikiran saya nih Pak, ngomong-ngomong soal kegiatan saya hari ini. Jadi mana ya Pak ya, saya tuh jadi guru kadang-kadang ngerasa semacam kurang mampu gitu Pak untuk menggugah motivasi anak, khususnya dalam pelajaran. Kan saya guru bahasa Inggris ya Pak ya. Kadang-kadang kalau dalam pelajaran tuh, ini kebetulan saya hari ini saya agak healing dikit nih Pak. Jadi melihat anak beraktivitas di luar ruangan tuh healing buat saya. Karena dari kemarin-kemarin saya agak-agak riwah juga ketika anak-anak tuh kayak kurang termotivasi buat belajar bahasa Inggris gitu. Oke, berarti sebetulnya Bu Tia punya sedikit permasalahan ya terkait pembelajaran ya. Betul Pak. Terus pastinya Bu Tia ada setelah dapat permasalahan ada sebuah rencana tindak lanjut mungkin ya, seperti apa Bu Tia? Nah itu dia nih Pak, saya masih mikir-mikir nih gimana ya caranya untuk meningkatkan motivasi anak-anak saya gitu ya.
khususnya dalam pembelajaran saya. Untuk saat ini sih saya memperbanyak referensi sih Pak, bagaimana saya harus meningkatkan motivasi mereka khususnya dalam pelajaran saya, karena bahasa Inggris tuh buat anak-anak di sekolah saya masih dianggap seperti momok gitu buat mereka. Jadi bagi beberapa siswa mereka ada yang menikmati, fun, tapi bagi beberapa siswa yang lain mereka masih merasa takut, masih merasa tidak termotivasi gitu. Kalau menurut Butia sendiri dalam mengajar bahasa Inggris ya, ukuran keberhasilan ketika dikatakan sukses dalam mengajar bahasa Inggris itu seperti apa menurut Butia tuh? Kalau menurut saya, karena belajar atau pendidikan yang sekarang ini kan tidak melulu kepada nilai pengetahuan saja, tidak melulu keterampilan saja, tapi lebih juga kepada sikap ya Pak ya. Kalau yang saya soroti untuk saat ini, secara pengetahuan dan keterampilan siswa saya bisa dikatakan sedang. Cuman saya lebih menyoroti kepada motivasi mereka sih Pak. Jadi sikap mereka dalam pembelajaran itu sepertinya kurang semangat, kurang ada daya juangnya gitu Pak untuk pembelajaran. Baik, berarti dalam segi apa tadi, keterampilan ya, dalam segi. Iya, bisa disebut juga semangat sih Pak, dalam semangat melakukan atau mengerjakan aktivitas dalam pembelajaran. Tapi anak-anak sendiri kalau Butia analisa mungkin ya, kemampuannya seperti apa itu? Sebenarnya kalau menurut saya ada beberapa siswa yang memang kemampuannya baik gitu ya Pak. Tapi ada juga beberapa siswa yang memang kurang seperti itu dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Jadi itu juga sih yang mungkin membuat mereka kurang termotivasi. Jadi udah ngerasa nggak bisa, kemudian jadi dalam tanda kutip males gitu, kemudian kurang bersemangat gitu sih Pak. Baik, berarti memang tetap ya dari segi analisa atau analisa diagnostik mungkin ya, tetap ada yang penilaian kurang ya. Butia sendiri kalau kita melihat dari skala ini, posisi sekarang nih Butia mengajar bahasa Inggris ya. Ya. Ada di skala nomor berapa ini menurut penilaian sendiri Butia? Kalau menurut saya nih, justru saya di sekolah yang baru ini saya merasa nilai saya masih kurang sih Pak. Mungkin masih ada di angka 7 gitu. Kalau 1 sampai 10 saya masih di angka 7, masih KKM gitu Pak. Karena saya merasa belum berhasil sepenuhnya mengajak semua anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Baik, menurut saya bagus itu, udah 7 berarti kan tinggal 3 step lagi untuk menuju sempurna ya. Barangkali hanya sebagian kecil siswa sepertinya Butia yang dirasakan menurut Butia kurang termotivasi ini ya. Sebenarnya bisa dibilang gitu sih Pak, cuman ya betul juga. Jadi ya bisa 1/3 atau 1/4 dari siswa ini sih yang memang ketika saya berikan aktivitas yang menyenangkan, yang fun, mereka fun. Tapi ketika aktivitasnya sudah mulai berdiskusi, mereka lemes lagi, kemudian mereka jadi kurang bersemangat lagi. Seperti itu sih Pak. Oke, baik Butia. Ini berarti memang motivasi anak itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam pembelajaran ya, yang Butia rasakan. Betul. Terkait apa yang dirasakan Butia nih, peluang atau kemungkinan yang bisa Butia ambil kesempatan dalam untuk meningkatkan ini seperti apa? Mungkin sudah ada ya peluang-peluang itu. Ya, kalau dalam pemikiran saya sih mungkin lebih memvariasi pembelajaran barangkali Pak ya. Mungkin bagi anak-anak yang memang sudah kemampuannya sudah baik menengah ke atas, mungkin mereka mau diapa-apakan pun bisa maju. Tapi kemudian untuk anak-anak yang tadi saya sebutkan kurang motivasi, sepertinya memang saya masih perlu belajar lagi Pak. Bagaimana membuat aktivitas pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, kemudian yang sesuai, karena memang di dalam kelas saya itu
bervariasi kemampuannya dan juga minatnya. Itu sih Pak. Jadi memang sepertinya saya harus lebih banyak belajar lagi untuk memvariasi pembelajaran saya. Baik, berarti sebetulnya Mutia sudah memiliki solusi ini terkait pembelajaran yang menurut Mutia sendiri banyak anak yang kurang termotivasi, yaitu tadi memvariasikan metode pembelajaran atau terkait mungkin yang kita kenal pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ya, bervariasi itu berdiferensiasi. Oh iya betul Baik, Pak. ya. Cuman masalahnya Pak, apa ya? Kalau misalnya mau memvariasikan itu kan berarti butuh waktu yang lebih banyak lagi gitu ya Pak ya untuk persiapan. Sementara di sekolah sendiri saya juga kan punya beberapa tugas lain. Jadi memang belum tersentuh sih selama ini untuk memvariasi kegiatan pembelajaran. Jadi memang terkendala waktu sih Pak. Berarti masih terkendala waktu ya, berarti Mutia ya. Betul Bapak. Sebetulnya sudah ketemu tuh ya, sudah ketemu rencana untuk solusi itu, tetapi kembali lagi terkait waktu. Mungkin sudah ada strategi kah dalam menyikapi ini agar segera rencana Mutia ini terlaksana? Strategi apa ya Pak? Mungkin mau nggak mau sih berawal dari tekad kali Pak ya. Memang di antara di sela-sela kesibukan memang karena tugas saya utamanya memang sebagai guru di luar tugas-tugas yang lain, mungkin harus mengembalikan lagi ke diri saya. Tugas utama saya sebagai guru ya sehubungan dengan motivasi ya memang saya harus skala prioritas barangkali. Memang saya harus mempersiapkan proses pembelajaran dengan lebih matang lagi, dengan memperbanyak aktivitas dengan lebih banyak lagi di samping tugas-tugas saya yang lain. Mungkin seperti itu sih Pak bayangan saya. Baik, luar biasa Mutia nih ya. Jadi memang prioritas tekad adalah suatu komponen untuk kita menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan atau rencana kita. Menurut Mutia sendiri, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau menjadikan siswa termotivasi, itu ukuran keberhasilannya seperti apa nih nantinya? Kalau ukuran keberhasilannya sih saya pengen lihatnya tuh di beberapa kali pertemuan saya sudah bisa melihat sih Pak, ketika saya memvariasi kegiatan pembelajaran dalam satu pertemuan itu mereka semangatnya tetap. Jadi sedikit menurun, kemudian ketika ada variasi pembelajaran mereka naik lagi. Cuman memang yang saya, kalau tadi Pak Cipto nanya ukurannya apa ya, saya pengennya anak itu semangat terus, on terus gitu dari awal sampai akhir. Di luar dari bagaimana nanti nilai mereka, yang penting mereka semangat dulu, yang penting sikap mereka selama pembelajaran itu positif dulu gitu. Saya kepikiran ini sih Pak, apa ya, memang seharusnya saya harus lebih banyak belajar lagi sepertinya Pak untuk memvariasi proses pembelajaran. Jadi memang saya harus cari dari banyak sumber, kemudian di YouTube, kemudian barangkali saya perlu sharing dengan banyak guru-guru yang memang variatif dalam proses pembelajarannya. Sepertinya itu sih Pak kuncinya. Iya, baik, luar biasa Mutia. Ini salah satu strategi ya, salah satu strategi juga untuk mencapai apa yang Mutia cita-citakan, yang Mutia harapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Luar biasa Mutia. Tapi di samping itu pastinya ada beberapa gangguan mungkin yang harus Mutia gangguan yang harus diatasi gitu. Kira-kira apa nih gangguan untuk mencapai itu? Yang saya bilang tadi sih Pak, gangguannya yang pertama memang mungkin waktu. Jadi memang di sela-sela kesibukan kegiatan tugas-tugas sebagai guru yang lain yang harus saya emban juga, karena kebetulan memang saya ditugaskan sebagai kesiswaan di sekolah.
Sementara banyak program-program dan persiapan-persiapan kegiatan di sekolah, itu sih yang paling banyak menyita waktu dan kadang-kadang membuat fokus saya sebagai tugas utama saya guru itu agak dijadi nomor 2, nomor 3 karena memang pengennya semuanya selesai, tapi akhirnya fokus utama saya jadi terabaikan. Padahal kan yang seharusnya saya lakukan sih, saya jadi refleksi nih Pak, oh ternyata benar juga ya tugas-tugas tambahan saya yang ini itu tuh harusnya nomor 2, nomor 3 ya. Bukankah seharusnya saya menomorsatukan siswa saya, harusnya saya belajar dulu bagaimana mengelola pembelajaran dulu baru ke sana. Tapi ya tidak dipungkiri juga sih Pak, semuanya harus terlaksana juga gitu. Ya, betul sekali Bu Tia. Memang pekerjaan kita ini sebagai guru betul sekali tidak hanya mengajar, tetapi ada tugas-tugas lain yang menuntut kita untuk all out untuk dapat maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Baik Bu Tia, sebetulnya secara garis besar solusi itu sudah ada ya. Rencana Bu Tia sudah ada. Ya, tinggal komitmen untuk rencana yang akan Bu Tia lakukan ini seperti apa? Komitmen saya yang pertama tekad sih Pak. Terus yang kedua skala prioritas barangkali yang tadi saya sebutkan. Mungkin saat ini ya saya harus lebih banyak cari referensi. Kemudian saya harus mengutamakan tugas utama saya sebagai guru. Jadi memvariasi kegiatan pembelajaran itu harus dipersiapkan mulai dari RPP-nya, dari media pembelajarannya yang bervariasi, kemudian kontennya juga harus saya variasikan. Ya, itu harus menjadi prioritas utama saya sebagai guru. Itu sih Pak. Baik, ada nggak tim atau teman atau pihak lain yang bisa membantu Bu Tia dalam memperlancar atau meraih tujuan pembelajaran ini? Tentu ada sih Pak. Kalau untuk tim, saya rasa teman-teman MGMP satu sekolah yang satu rumpun itu bisa membantu saya barangkali untuk sharing, kemudian untuk saling berbagi gimana sih kalau untuk materi ini sebaiknya variasinya apa, untuk materi ini variasinya apa. Itu sih Pak yang sepertinya harus saya coba karena selama ini kan saya belajar sendiri, cari-cari sendiri. Mungkin bisa memaksimalkan peran teman rekan sejawat yang memang satu bidang, sepertinya begitu sih Pak. Baik, luar biasa Bu Tia. Semoga apa yang Bu Tia rencanakan, apa yang Bu Tia ingin perbaiki ya, menjadi komitmen Bu Tia tadi, pembelajaran yang bervariasi dengan melibatkan kawan-kawan teman-teman MGMP dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan sesuai dengan apa yang Bu Tia rencanakan. Bu Tia harapkan pembelajaran akan lebih memotivasi siswa. Seperti itu ya. Amin. Terima kasih Pak Cipto. Ya, semangat selalu Bu Tia, semoga sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Ini memberikan pencerahan nih. Jadi ternyata benar juga ya, selama ini saya kurang melibatkan sharing sesama rekan guru serumpun. Ternyata selama ini saya jadi refleksi nih Pak, oh iya ya ternyata selama ini saya sering mengabaikan tugas utama saya dengan berbagai tugas-tugas tambahan lain, jadi saya suka terabaikan gitu. Terima kasih banyak Pak Cipto sudah memberikan pencerahan juga untuk sama-sama Bu Tia. Terima kasih Bapak. Semangat. Semangat.